Ya, jadi Sabtu kemarin beliau ikut doa, beliau gerejanya di GBI WTC, jadi ada doa pagi, saudara. Doa pagi dia diminta kesaksian sama Pak beliau, kesaksian lagi. Habis kesaksian, saudara, memang beliau baru pulang dari Sumatera, dari apa itu daerah Sikil gitu, saudara ya, Sidikalang, dari Sidikalang, saudara, dia kesaksian. Habis kesaksian dia duduk, tiba-tiba napasnya sesek, saudara, dia ngegelosok. Tahu saudara ngegelosok? Langsung duduknya itu langsung seret gitu ya kan. Udahlah dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, ketika sampai di rumah sakit dinyatakan sudah tidak ada, saudara. Ya, jadi saudaraku, yang bopong itu, yang bopong Pak Ais ini ngomong, ini udah meninggal ketika di gereja, saudara. Istrinya ngomong begini, seringkali nasihatin, kamu jangan capek-capek, usia sudah 78 tahun, saudara. Tapi gak ada sakit dia gak punya sakit penyakit apa. Dia sehat aja, bahkan tanggal 18, tanggal 17 dia akan berangkat ke Manado penginjilan, saudara. Senin kemarin itu terakhir saya ketemu ya jaringan doa Banten. Dia masih didoakan sama istrinya karena memang sekalian pulang kampung istrinya dari Manado, saudara, didoakan lah ya. Tapi rencana Tuhan beda. Kemarin Tuhan panggil pulang. Gak ada sakit penyakit, gak ada, saudara, orang sehat. Kesaksian dulu langsung Tuhan panggil. Dia selalu bilang istrinya diapi, jangan capek-capek, udah waktu. Tapi suaminya ngomong begini, kalau Tuhan mau panggil saya, nanti Tuhan panggil saya baik-baik ya kayak saudara, itu kejadian ya. Tuhan panggil dia baik-baik ya kayak nggak dalam keadaan gimana, habis kesaksian doa pagi. Jadi JDR 5 sekarang sedang berduka, saudara. Salah satu penggeraknya Tuhan sudah panggil pulang. Kita semua nanti saudara, karena beliau itu seperti orang tua. Kalau kamu saudara yang itu saya selalu dipeluk ya, nanti saya cium pipi kanan, saudara, sampai bergeliat. Karena dia kan di sini ada jenggot-jenggot, apa namanya tuh di sini? Iya brengol, aduh, ya pokoknya dia kalau ketemu saya, dia kasih salam, saya salaman, ya enggak ya, karena memang sudah saya anggap orang tua. Nanti dia cerita sampai kegelian gitu, itu kenangan yang enggak hilang gitu ya. Ya kami pada manggil papi gitu ya, makanya saya punya mami banyak, saudara ya. Mami saya itu banyak ya enggak ya, walaupun mami saya asli sudah di sorga, tapi saya punya mami banyak, ada papi gitu ya, tapi sering panggil pulang juga gitu ya hari ini. Saudara yang kasih itulah, sangkan kita nggak percaya, kan masih ada kok tiba-tiba hilang gitu, saudara ya, ada tiba-tiba hilang, tinggal tubuhnya. Pagi-pagi saya langsung berangkat, saudaraku, dan betul memang sudah tidak ada, saudara ya. Dengan keadaan manusia sebentar saja bisa menghilang, saudara, tapi ingat bahwa Tuhan itu sayang buat kita. Tugasnya sudah selesai di dunia ini. Oh saudara, dia tuh gak pernah nolak kalau minta tolong. Pais tolongnya ini, siap dikerjain. Pais kerjain ini, siap. Pais nanti ini begini, oke. Ke Bandung dia ikut loh, saudara. Masih naik ke gunung, kita kan semua naik ke gunung, saudara. Dia masih naik pakai tongkat. Tuhan, usia 78 masih bisa naik ke atas gunung, perjalanan 1 jam, saudara. Bagi itu naik itu yang penting masih ikut kita, saudara. Ini luar biasa ya, ada yang Tuhan beri, yang memang pakai hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Dalam acara apapun, siapa yang nggak kenal Pak Ais yang ada selalu gitu ya, kayak. Jadi luar biasa ya, kita doakan ya, karena kenapa saya kasih tahu, karena beberapa jemaat ya kenal sama Pak Ais ya. Beliau bergerak di Pria Sejati dengan Bapak Gembala jadi ketuanya, Pak Ais jadi anggotanya. Di JDR 5 Bapak Gembala yang jadi ketuanya, Pak Ais juga terlibat di dalamnya jadi anggotanya, saudara. Yang jadi itulah selalu sehati, di mana ada Pak Ais, ada Bapak Gembala, saudara, dari dulu, saudara, udah lama, ada puluhan tahun, saudara.
Jadi ketika beliau pulang ada rasa hilang di hati gitu ya kan. Saya bilang luar biasa, dia kalau pulang dari mana-mana dia tanya saya, mau ini enggak? Mau, saya bilang. Terakhir saya dikasih di Ambon Medan, saudara. Saya salah dia, mau di Ambon? Mau, saya bilang ya enggak. Wah, dia dengan senyum-senyum dia keluarin komplek di Ambon. Makanya saya mau juga siap. Saudaraku, dia ke Ambon, dia ingat saya, dia bawain saya punya kayu putih dari Ambon, saudara. Dia kasih saya sagu Ambon. Udah dimakan ya, Mak? Sagunya ya, sama ibu-ibu ya. Saudara, luar biasa, karena itu baik gitu ya. Tapi dalam pelayananku dia selalu on fire. Usia sudah 78 tahun. Tugas selesai, saudara. Haleluya. Saya akan bagikan firman Allah pada pagi hari ini ya. Saudara, Bapak Gembala juga melayani di GSPDI itu Kampung Rambutan, saudara, jauh ya. Ini juga pelayanannya 40 hari. Ibu Gembalanya dijemput ke sorga. Jadi Bapak Gembalanya beberapa tahun lalu, nggak lama, 2-3 tahun lalu. Sekarang Ibu Gembalanya baru bulan-bulan kemarin. Ya, jadi sekarang anaknya yang meneruskan. Diminta Bapak Gembala untuk melayani ibadah sekaligus 40 hari kalau nggak salah ya. Saudaraku ya, hari ini Tuhan banyak panggil pulang. Kita harus bersiap siaga. Amin. Amin. Jangan Tuhan doang bilang amin. Hah? Karena kalau Tuhan panggil Tuhan gak lihat usia. Gak lihat usia, saudara. Jangan pikir, yang tua duluan. Belum tentu. Belum tentu ya. Karena dilihat rumahnya udah jadi udah pulang gitu ya sudah. Oke ya, kita akan mendengar firman Allah. Mudah-mudahan dengan cepat saya sampaikan. Ini sebenarnya banyak sekali, tapi saya berdoa biar ini memberkati kita. Sebenarnya ayatnya banyak banget ya, dari kemarin saya bergumul terus. Kita buka di dalam kitab Hagai pasal yang pertama, saudara. Kitab Hagai pasal yang pertama ayat 5 ayat 27. Ayat 27, ayat 5 ayat 7, saudara, ada 2. Ayat 5 ayat 7. Nah, kita baca ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ini diulang loh, saudara. Ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 karena ya, ayat yang ke-7. Nah, tuh, diulang saudara 2 kali di kitab Hagai ini ya. Ini diulang saudaraku. Waktu saya baca, Tuhan berbicara, sampaikan ini. Waduh, ya enggak. Ini saudaraku, kalau kita melihat di kitab Hagai ini ya enggak seorang nabi ya. Tuhan berbicara kepada dia, sampaikan kepada umatku. Apa, saudaraku? Karena orang-orang pada zaman itu, saudaraku, ya, tidak memperhatikan hidupnya, saudaraku. Sedangkan firman Allah katakan hidup kamu itu adalah hidup untuk Tuhan, dan tubuh kita ini adalah tempat di mana Allah tinggal. Tapi ketika kita ada di dalam dunia ini, hidup ini bercampur dengan dunia, saudara. Tanpa kita bisa memilih dan memilah, dunia menawarkan ini, sok masuk ke dalam kita. Dunia kasih ini, terima semuanya, saudara yang kasih. Makanya hidupnya jadi kacau, saudara. Hidupnya gak karu-karuan. Tuhan memperingatkan pada pagi hari ini, perhatikan keadaanmu. Saya pernah sampaikan, kalau kita ini adalah warga negara surga, bukan di dunia ini. Dunia juga tempat kita sementara, seperti musafir, pindah dari satu tempat ke tempat. Tapi tempat kita yang sebenarnya adalah di dalam kerajaan surga, saudara. Ya, jadi saudara perhatikan keadaanmu, dikatakan oleh firman Allah. Sampai 2 kali saudara diulang. Artinya Tuhan mau perhatikan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa sampai 2 kali? Ya, saudara, ada penekanan yang luar biasa untuk kehidupan kita.
untuk setiap anak-anak Tuhan. Hari-hari ini mungkin firman Allah yang kita dengarkan ini keras, saudaraku. Tapi saudara tahu itu satu bukti Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau hidup kita berubah. Tuhan mau kita lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kedepannya, saudara. Ya, kenapa? Karena kita harus mempersiapkan diri setiap hari dengan baik. Bukan karena urusan lagi kita dipanggil. Kalau kita tahu kita mau dipanggil, maka tapi bukan itu, saudara. Yang Tuhan mau. Setiap hari kita harus memperhatikan keadaan hidup kita, saudara. Ya, keadaan hidup kita harus diperhatikan dengan baik. Jangan sesuka-suka kita sendiri, jangan semau kita sendiri. Kita anak Tuhan, patokan kita adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Ketika dulu kita belum percaya Tuhan, yang diajarkan ulang-ulang sama nenek kita, sama orang tua kita apa? Ajaran dari turun ke turun, terus itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nah, ketika kita percaya Tuhan, yang mengajarkan siapa? Firman Tuhan, saudara, menjadi patokan hidup kita, menjadi cermin bagi kita, bukan yang dulu-dulu lagi. Kalau menurut saya tuh ajaran dulu ada bagusnya, ada baiknya, tapi kadang-kadang agak masuk akal gitu ya kan. Tapi kalau firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, itu dia adalah baik adanya dan menuntut kita step demi step, sudah lewat tangga 1, naik tangga 2, naik tangga 3 sampai menuju puncak, saudara. Pagi ini saya mau bagikan 3 hal. Apa saja yang perlu diperhatikan, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, yang ini menjadi problematik setiap anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini Tuhan sedang goncang, saudara. Siapa yang berisi ketika digoncang jangan kembali ke tempat. Siapa yang kosong dia akan mental, saudara, dari tempat dia akan keluar, saudara. Ketika kita keluar, apa yang terjadi? Tuhan tidak bertanggung jawab atas hidup kita, saudara. Hari-hari ini sedang terjadi penampilan, saudara. Ini saudara digoncang. Kalau firman Allah ada dalam hidup kita, mau digoncang kek, mau dibolak-balik kek, mau ditebalikin sekalipun, kita tetap ada terus di dalam. Haleluya. Nah, poin yang pertama yang ingin saya bagikan, perhatikan dalam soal apa, saudara. Yang pertama ini perkataan kita, saudara. Ya, perkataan, saudara. Tanpa sadar, seringkali kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dari dalam perbendaharaan mulut kita. Betul apa betul, saudara? Betul apa betul? Ya, apalagi ketika emosi memuncak, saudara, semua keluar, saudara. Di dalam kitab Amsal itu dikatakan apa yang harus kita keluarkan. Ya, saudaraku yang kasih. Haleluya. Ya. Kenapa ini? Habis. Ya. Mari kita menyembah Tuhan dulu ya. Haleluya. Haleluya. Kau baik, aman.